Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Buat kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita bersyukur buat rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Kita bersyukur sebab Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang memelihara hidup kita. Dia Bapa yang menyediakan semua yang kita perlu. Bahkan Dia nyatakan kasih setia-Nya, kemurahan dan kebajikan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau selalu baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi dalam hidup kami. Sebab itu kami naikkan syukur kami kepadamu pagi hari ini. Kami naikkan pujian, penyembahan, menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Jadi mari katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru yang tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu mesra setiamu
akan tunaikan syukurku. Tunaikan syukurku. Amin. Buat hari yang kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Engkau baik Bapa, Engkau sungguh baik. Tiada yang seperti-Mu. Sebab kami naikkan syukur kami kepadamu pagi hari ini. Sebab kebaikan-kebaikan-Mu yang tiada pernah berkesudahan, yang Kau nyatakan senantiasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah. Sebab Engkau yang menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu.
selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Kau satu-satunya. Sungguh besar setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah Engkau. Kami puji, kami muliakan Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah, sebab Engkau Raja yang mulia. Kau satu-satunya, dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Dalam segala keadaan, kami mau bersyukur, sebab Engkau tak pernah biarkan kami, sebab Engkau tak pernah tinggalkan kami. Dalam segala keadaan kami mau tetap berkata, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kau selalu baik, selamanya Kau baik Tuhan. Tiada terukur, tiada terkira, tiada terduga. Besar setia-Mu. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah. Sungguh hanya dekat Engkau kami tenang, sebab hanya daripada mula datangnya pertolongan kami Tuhan. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami puji, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah segalanya bagi kami. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang sama.
Engkau tak tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau selalu baik bagi kami. Selamanya Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Engkaulah segala-galanya. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami percayakan seluruh hidup kami. Sebab sungguh aman di dalammu, aman di dalammu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Yesus, terpujilah. Hatiku tenang berada dekatmu, dalam jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang melihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hati kami tetap tinggal teduh Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, dalam jawaban hidupku. Amin, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang melihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
kasih-Mu Tuhan. Sungguh hati kami tetap tinggal tenang teduh dalam segala keadaan, bahkan di tengah badai sekalipun. Sebab kami percaya ada Engkau bersama dengan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang selalu ada bagi kami. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Bahkan Kau turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami alami, mendatangkan kebaikan bagi kami. Suatu hati kami limpah dengan ucapan syukur, mulut kami penuh dengan pujian kepada-Mu. Dan hati kami tetap tinggal tenang teduh. Kami memandang kepada-Mu. Kami berharap hanya kepada-Mu. Dan kami percaya kepada-Mu. Dan mempercayakan sepenuhnya hidup kami di dalam tangan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi ini. Sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang selalu ada dalam hidup kami, menyertai, melindungi, menjagai, memberkati hidup kami. Ya, kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari. Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti. Tolong kami untuk memahami firman. Sehingga kami percaya akan firman. Dan kami melakukannya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Oh, Pak Yosia hari ini, Rob? Iya. Oh, oke, sorry. Silakan Pak Yosia. Baik, salam Bapak Ibu. Cukup jelas ya suara saya ya. Oke. Pagi hari ini kita masih masuk dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ya. Jadi kita masih masuk dalam pasal yang pertama. Mungkin kita sedikit mengulang mengenai latar belakang dari kota Korintus ini adalah kota yang cukup maju ya. Kota metropolis di mana di kota Korintus itu tentunya terkenal dengan banyaknya orang-orang pemikir-pemikir yang terkenal ya, filosof-filosof. Nah, tentunya Rasul Paulus ya ketika ada masalah dengan jemaat yang ada di Korintus ya, dia terus untuk menanggapi masalah-masalah yang ada di kota Korintus ini ya. Kita hari ini masuk kepada surat 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Temanya adalah mengenai perpecahan dalam jemaat. Kalau dalam Alkitab terjemahan yang mudah dimengerti, judulnya mirip-mirip ya, dibilang adalah masalah dalam jemaat Korintus. Baik, saya bacakan mulai dari ayat ke-10. Tetapi aku menasihati kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe
tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, dan atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku, Paulus, mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluargaku Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahlah, ada lagi orang yang aku baptis, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan aku pun dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ya, jadi Rasul Paulus ini ingin menanggapi laporan yang dia terima dari keluarga Chloe bahwa di jemaat Korintus itu ada perselisihan. Nah, jadi ciri khas dari kota-kota yang sudah maju, ya, tentunya banyak sekali orang-orang yang kritis, ya. Dan ini pun kalau kita lihat bahwa masalah perpecahan dalam jemaat, artinya adalah perpecahan di dalam gereja, ini sudah menjadi masalah, bukan sekarang aja, tapi sejak masa perjanjian baru, masa Rasul mula-mula pun sudah ada, ya, masalah perpecahan di dalam gereja sendiri. Jadi dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat ke-17, sebenarnya kalau kita lihat itu intinya permasalahan itu ada di ayat yang ke-13. Saya bacakan ya. Jadi adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ya. Jadi intinya itu ada 3 ya. Yang menjadi pertanyaan adalah dan menjadi penyebab, yaitu adakah Kristus terbagi-bagi? Maksudnya adalah apakah Kristus telah dibagi dalam bagian yang berbeda dan dibagikan ke pemimpin yang berbeda? Ya, sebenarnya Paulus itu tidak mengajarkan Kristus yang berbeda, ya. Dikatakan Apolos yang lain dan Petrus yang lain. Jadi sebenarnya Paulus itu mengajarkan bahwa hanya ada satu juru selamat, satu Injil, yaitu Injil Yesus Kristus, ya, bukan Injilnya Petrus, bukan Injilnya Apolos, apalagi Injilnya Paulus, ya. Jadi bagaimana jemaat di Korintus, ya, dalam ayat 12 ini justru menciptakan pengkotak-kotakan, ya, menciptakan 4 golongan pemimpin, ya. Jadi ada mereka yang mengikuti pengajaran Paulus, ada yang mengikuti pengajaran Apolos, ada yang mengikuti ajaran Kefas atau Petrus, dan pengajaran Kristus sendiri, ya, yang menggambarkan seperti ini menggambarkan perpecahan di antara jemaat, ya. Jadi jemaat Korintus, ya, jadi memandang ini dari sudut pandang karena ini kota maju, mereka melihatnya dari sisi filsafatnya, ya. Jadi Korintus adalah kota yang memang dipenuhi oleh para guru, para filsafat, atau orang-orang bijak. Jadi pengaruh dari pemikiran orang-orang di sana itu sudah masuk dalam gereja. Nah, sebenarnya apa sih gambaran dari peristiwa ini? Ini sebenarnya adalah proyeksi yang bisa kita lihat pada jemaat masa kini adalah kita lihat bahwa sering kita menemukan, ya, jemaat yang mengikuti atau mengidolakan pemimpin, ya, pemimpin rohani yang pelayanannya sangat kita idolakan, ya. Jadi kan harusnya yang menjadi idola kita itu adalah Kristus, Tuhan Yesus, tetapi ini malah pemimpin, begitu ya. Ya, kalau saya bilang yang contoh-contoh yang bisa kita lihat, yang bisa kita baca dari berita itu kan, misalkan ya almarhum pendeta
Pariaji, seperti itu ya. Terus ada pendeta Petrus Agung, ya, yang seperti dikultuskan, ya, sehingga ini apa? Bisa mengalihkan pandangan dari Tuhan Yesus, ya, sehingga apa? Bukan dari kepada Tuhan Yesus lagi, tapi kepada pemimpin, ya. Jadi hal ini bisa menimbulkan persaingan pada akhirnya, ya, karena masing-masing mengidolakan hamba-hamba Tuhannya. Ya kan agak bahaya juga kalau di dalam satu gereja yang satu mengidolakan pemimpin ini, yang satu lagi mengidolakan, ya, jadi bukan kepada Kristusnya. Nah, masalah yang kedua adalah dikatakan, apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ya, jadi kalau kita baca ya, sepertinya memang Tuhan Yesus sendiri nggak pernah di Alkitab dibilang dia membaptis orang ya. Ya, padahal sebenarnya membaptis itu adalah gambaran ketika seseorang bertobat, percaya kepada Kristus, ya, sudah meninggalkan manusia lama menjadi manusia baru. Ya, demikian juga dengan Petrus, ya, dan Paulus. Ya, kita lihat juga mereka memang ada membaptiskan orang. Ya, tetapi kalau kita lihat sebenarnya Petrus dan Paulus ini justru lebih banyak dia mengizinkan rekan pelayanannya yang melakukan baptisan. Tapi enggak dia sendiri yang lakukan baptisan. Ya. Nah, jadi ayat 14 ini adalah dikatakan di ayat 14 Paulus ada membaptis Krispus dan Gaius, ya. Siapa Krispus? Krispus itu adalah kepala rumah ibadah sinagoga, ya, yang dilayani oleh Paulus sampai dia menjadi percaya kepada Yesus, ya. Kan jarang-jarang ini orang kepala gereja, pemimpin dari orang Yahudi, justru ketika dilayani Paulus, justru dia bersama satu keluarganya percaya dan terima Kristus. Ya, terus siapakah si Gaius? Gaius ini adalah orang yang kalau kita baca yang banyak memberikan tumpangan dalam perjalanan Paulus, ya, di rumahnya, bahkan kepada seluruh jemaat, ya. Nah, tetapi ya Paulus bilang tetapi bukan pelayanan, tetapi yang utama itu bukan membaptis, tapi pelayanan yang utama itu adalah memberitakan Injil. Ya, bukan baptisan itu. Baptisan itu perlu, ya. Tetapi jangan itu kita seperti memberhalakan baptisan, ya, sehingga tujuan kita untuk jiwa-jiwa kita lupakan, ya. Jadi tujuannya adalah untuk menghindari jemaat Korintus yang membuat banyak baptisan, ya, seolah-olah mereka membanggakan diri kalau aku dibaptis oleh Apolos, ya. Terus yang lain dengan sombong mengatakan aku dibaptis oleh Paulus. Paulus kan lebih hebat, Paulus lebih pintar, ya. Yang lain bilang bahwa aku dibaptis oleh Petrus. Ya, jadi sebenarnya apa sih, bicara tentang apa? Jadi kalau kita lihat ini seperti menghidupkan dibaptis oleh pendeta tertentu, ya, oleh denominasi tertentu, ya, bahkan ada yang mau dibaptis kalau di Israel, ya, kan biasanya orang kalau kita ke Israel ditawarin mau dibaptis lagi nggak, ya nggak apa-apa, tapi bukan percaya terus nunggu ke Israel dulu begitu ya, baru dibaptis di sana, kan bukan begitu, ya. Pak Heri ketawa ya, memang seperti itu, banyak jemaat yang memang minta dibaptis ulang karena ada sertifikatnya ya Pak Heri ya. Ya, jadi kenapa itu tidak boleh kita jadikan berhala? Karena itu terkesan seperti kita tidak menghormati Tuhan gitu ya. Jadi Tuhannya kalah dengan baptisan itu. Ya, sehingga kita meninggikan manusia, pada ujungnya membanggakan diri, menimbulkan perpecahan justru jadinya kan. Ya, aku sih kita sama-sama yang dibaptis di Israel di Sungai Yordan, ya kita bikin kelompok sendiri gitu kan, orang yang dibaptis di Sungai Yordan. Nah, terus masalah yang ketiga lagi adalah kalau kita baca dari ayat yang ke-13 dikatakan, adakah Paulus disalibkan karena kamu, ya? Maksudnya apakah
adakah Paulus disalibkan untuk saya, untuk kamu, untuk jemaat di Korintus? Ya, kita tahu sebenarnya kekuatan Allah itu adalah Kristus yang disalibkan. Keselamatan itu hanya ada ketika karya penebusan, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya, bukan karena pemimpin agama kita berkorban untuk kita, itu yang menyelamatkan kita, bukan. Bahkan kalau seorang pemimpin rohani kita pun disalib, dimatikan, itu nggak menyelamatkan kita. Ya, jadi keselamatan itu tidak diperoleh karena orang lain, karena hal-hal lain, karena pemimpin kita sampai disalibkan, ya, melainkan keselamatan itu hanya karena salib Yesus. Ya, jadi jangan kita juga berlebihan, ya, mengidolakan salah satu pemimpin kita sehingga itu menjadi penyebab perpecahan. Jadi hanya satu sebenarnya, hanya salib Kristuslah yang bisa menyatukan kita. Ya. Ketika kita memandang kepada salib Kristus, kita berfokus kepada Kristus, kita berfokus kepada firman, bukan kepada hal-hal yang sebenarnya seperti yang dunia idolakan, gitu ya, seperti mengkultuskan seseorang, ya, itu sebenarnya menjadi penyebab perpecahan di dalam gereja, di dalam jemaat. Ya, jadi ada 3 hal tadi yang menjadi pertanyaan adalah apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus, ya, atau atas nama siapa? Apakah Paulus disalibkan karena saya dan saudara? Mungkin itu Pak Heri yang bisa saya sharingkan. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia buat sharing firman Tuhan-nya pagi hari ini. Nah, jadi ada kata kunci yang seperti Pak Yosia tadi katakan, apa yang terjadi di Korintus itu juga bisa diproyeksikan kepada jemaat akhir zaman ini. Nah, jadi biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini juga mengingatkan kita di tengah-tengah situasi, kondisi, realita yang memang kita lihat hari-hari ini, gereja ya lebih kurang seperti itu. Tapi sekali lagi, biarlah setiap firman Tuhan itu menjadi pengingat bagi setiap kita. Kalaupun realita yang kita lihat memang seperti itu, ya kita berdoa supaya setiap orang percaya kembali fokus kepada hal-hal yang esensi seperti yang Pak Yosia tadi katakan. Fokus kepada Kristus, fokus kepada karya salib, fokus kepada kasih Tuhan, fokus kepada visi misi yang Tuhan beri. Karena kalau berbicara tentang perpecahan, itu tentu salah satu penyebab terbesarnya itu adalah perbedaan. Nah, kalau berbicara tentang perbedaan, semua manusia berbeda. Apalagi kalau sudah berbicara tentang perbedaan kepentingan. Nah, sudah sangat-sangat riskan, sehingga akhirnya muncullah kelompok A, kelompok B, kelompok C, pengikut A, pengikut B, pengikut C, bahkan sampai bisa fanatik. Sama seperti satu kisah yang lagi viral beberapa hari ini tentang seorang anak pemimpin agama di satu daerah di Indonesia. Sekalipun dia sudah jelas-jelas melakukan hal yang salah baik secara hukum, baik di mata Tuhan, melakukan dosa, tapi orang kalau sudah jadi fanatik itu akan bela habis-habisan. Bahkan aparat kepolisian TNI pun mereka berani hadang. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Nah, makanya balik-balik kepada Matius pasal 28 ayat 19-20, Yesus sejak awal katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini yang harus terus kita kerjakan Bapak Ibu. Kita mengarahkan orang itu kepada Kristus, bukan kepada diri kita sendiri. Makanya saya sangat suka dengan pelayanan pria sejati, karena visinya jelas.
yaitu membawa setiap pria yang dipercayakan kepada kita untuk mencapai kemaksimalannya, yaitu serupa dengan Kristus. Nah, karena sekali lagi kalau berbicara tentang perpecahan, itu selalu pasti diawali dengan yang namanya perbedaan. Dan kita harus sadar yang namanya manusia itu pasti berbeda. Apalagi kalau sudah bicara tentang kelompok, itu bicara tentang perbedaan kepentingan, wah itu lebih bahaya. Nah, makanya melalui ayat-ayat ini Paulus mengingatkan supaya apa? Supaya kita erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, tentu kita hanya akan mungkin erat bersatu dan sehati sepikir kalau fokus kepada hal yang mempersatukan kita. Nah, apa yang mempersatukan kita? Ya karya salib seperti Pak Yosia tadi katakan. Yang disalib itu cuma satu, Yesus bagi semua. Bukan Paulus, bukan Apolos, bukan Kefas, tapi Yesus. Karena sekali lagi, sama seperti pernikahan Bapak Ibu. Kan pernikahan itu bukan untuk jadi sama. Banyak persoalan yang terjadi dalam rumah tangga yang kami tangani. Kenapa? Ketika masing-masing pasangan menuntut pasangannya untuk sama dengan dia. Ya udah pasti berantem, pasti pecah. Padahal yang Tuhan katakan adalah erat bersatu, bukan jadi sama, jadi satu. Kemarin kami kunjungi satu keluarga yang kami sedang mentor muridkan karena kondisi rumah tangga mereka. Saya katakan, loh, sebenarnya kalian ini harusnya jadi tim yang kuat, saling melengkapi. Karena masing-masing punya kekuatan. Yang kalau digabung, itu rumah tangga dan bisnis kalian akan jadi kuat sekali. Tapi karena mereka nggak fokus pada hal yang menyatukan mereka, tapi fokus pada perbedaan mereka, fokus pada diri masing-masing, ya udah, isinya berantem terus. Dan saya katakan mau sampai kapan? Ini baru 9 tahun nih, pernikahan kalian masih panjang. Nah begitu juga dengan hidup setiap kita. Bahkan kalau bicara tentang secara korporat gereja, ya mari kita fokus kepada hal yang mempersatukan kita, yaitu salib Kristus, kasih Kristus, visi atau amanat agung yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena kalau kita lihat realitas seperti yang Pak Yosia tadi sampaikan, ya gereja, apalagi kalau sudah masuk di era pemilihan pemimpin, nah itu bisa terjadi kelompok-kelompok, pendukung A, pendukung B, bisa berbagai macam hal terjadi. Tapi sekali lagi, ya surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ini kan sebuah pembelajaran. Sekali lagi seperti Pak Yosia tadi katakan, ini bisa diproyeksikan sampai kepada jemaat hari ini, kekristenan hari ini. Makanya sekali lagi kan firman Tuhan itu dicontoh dan teladan. Yang baik kita contoh, yang nggak baik itu jadi peringatan bagi kita. Supaya kita nggak lakukan. Jadi apa yang terjadi di jemaat Korintus karena pikiran mereka masih pikiran duniawi dan itu membuat mereka terpecah-pecah di kelompok-kelompok, itu jadi peringatan untuk kita nggak lakukan hal yang sama. Makanya sekali lagi di awal surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, hal prinsip yang Paulus ingatkan adalah kita ini orang-orang kudus yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Kudus yang artinya cara hidupnya harus berbeda. Cara bergerejanya harus berbeda. Nah, jadi biarlah pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, baik secara personal, secara pribadi, yuk fokus kita adalah Kristus. Kita tidak mengkultuskan satu manusia pun, tetapi Yesus satu-satunya di pusat hidup kita. Ketika kita semua berpusat pada Kristus, pada pusat yang sama, ya sebenarnya otomatis sih kita akan erat bersatu, sehati sepikir. Otomatis, sekali lagi otomatis, ketika kita fokus berpusat pada Kristus, pada hal yang sama, yang menyatukan kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Jadi mari kita
jaga hati kita untuk kita fokus kepada Kristus. Kristus sentris, jadi Yesus yang jadi sentralnya. Bukan siapapun yang ada di dalam dunia ini, bukan apapun, tapi Kristus satu-satunya. Oke, itu saja. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Joni. Yuk, silakan Pak Joni. Atau sebenarnya hari ini Pak Yosi yang pimpin doa ya, kalau di jadwal yang... Ya, nanti saya doa aja, Pak. Oh, oke. Ya, salam semuanya. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu mengajarkan kami terus fokus, Tuhan, mengerti setiap kehendak dan rencana-Mu. Apapun yang Kau ajarkan kepada kami, Tuhan, untuk terus menjangkau jiwa-jiwa, Tuhan. Kami, Tuhan, setiap hari dipersatukan, Tuhan, dan dipelengkapi, Tuhan, itu suatu amanat agung yang harus kami kerjakan, Tuhan. Itu terus menjangkau jiwa-jiwa, ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati hamba-Mu, Pak Yosia, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Engkau semakin hari semakin memakai dia, Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Dia terus mengerjakan visi misi yang sudah Kau percayakan bagi hidupnya dan keluarganya, Tuhan. Kau memberkati setiap apapun yang dia lakukan, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa hamba-hamba Tuhan di seluruh domisili Tuhan, supaya semua mereka boleh bersatu hati dengan satu tujuan, yaitu menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Sesuai dengan visi misi yang sudah Kau berikan pada kami semua, Tuhan. Untuk terus, Tuhan, lakukan apa yang sudah Kau percayakan kepada kami, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Juga bersyukur untuk menyerahkan ibu ini ke dalam tangan-Mu. Dia sudah boleh pulang dari rumah sakit, Tuhan. Biarlah Engkau semakin hari semakin memulihkan kesehatannya. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu menyertai seluruh kehidupannya dan keluarganya, Bapak. Kami juga bersyukur Tuhan buat Ibu Megawati, Tuhan, yang sudah menjalani kemoterapi. Tuhan, biarlah Tuhan lewat kemoterapi ini, Tuhan, setiap virus-virus semuanya boleh dihancurkan, Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan dia, Tuhan, kesehatan dan kekuatan, Tuhan, dan pemulihan setiap hari, Tuhan. Percaya kasih karunia-Mu menyertai seluruh hidupnya, Bapak. Kami juga berdoa juga buat Pak Simon, Tuhan, Engkau memberi dia kekuatan dan kesehatan setiap hari, Tuhan. Dan setiap hasil yang telah MRI-nya, Tuhan, menjadi hasil yang terbaik, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati Pak Simon dan keluarganya, Tuhan. Dan Engkau pakai seluruh hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Ibu Didi, Tuhan, misalnya Pak Edward, Tuhan, di Bungo. Engkau menyertai dan Engkau memulihkan, Tuhan. Kalau ada gangguan di ginjalnya, Tuhan, Engkau sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam hidupnya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami yang besar ini, Tuhan. Berkat damai sejahtera-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan. Kami bersyukur buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sudah sediakan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kau juga berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya, Tuhan, para gubernur, bupati dan wali kota, dan seluruh jajarannya, Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami ini, Tuhan. Kau menaruhkan mereka hikmat untuk mengatur dan mengelola, Tuhan, setiap aset dan setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah ini untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, Tuhan. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau, Tuhan.
sehingga mereka memimpin dengan kebenaran yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati bangsa kami dengan keamanan dan kesejahteraan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Yosia tutup dalam doa, Pak Yosia. Suaranya, Pak. Bapak, di dalam kita bersyukur untuk pagi hari ini yang selalu Engkau mengingatkan kami kembali kepada karya salib-Mu ya Bapa. Karena hanya salib-Mu yang boleh menyatukan kami sebagai jemaat, sebagai pemimpin yang ada di dalam di gereja kami. Kami berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin gereja yang ada dimanapun mereka berada ya Bapa, supaya Engkau tetap menyatukan, menyamakan visi mereka Bapa, untuk kembali kepada amanat agung ya Bapa, memberitakan kabar baik. Terima kasih Bapak, berkati semua kami yang ada di sini. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang kurang sehat, yang dalam proses untuk melakukan pengobatan, melakukan pemeriksaan kesehatan ya Bapak. Kau berkati mereka satu persatu ya Bapak, biar kasih karunia-Mu senantiasa boleh menyertai. Tuhan Yesus yang menyertai setiap pekerjaan kita, Tuhan Yesus menyertai, memberkati semua usaha yang kita lakukan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.